Kaci batu meuli kitab, kaci cau meuli tempe. Kunaon teu ngajarawab api-api teu kadenge. Saya ulang satu kali lagi boleh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membaca salam. Sama-sama. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi wal ulumi wal hikam hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alayah sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pertama-tama dan yang paling utama yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Asih dan yang Maha Murah, yang akan memberikan ilmu yang melimpah ruah kepada orang-orang yang jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Salawat beserta salamnya semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Rasul yang menjadi pilihan, dambaan setiap insan, pemimpin umat di segala zaman. Dari mulai zaman kebodohan sampai zaman kepintaran, kepada satu-satunya sang pemilik pertolongan tatkala umat manusia dalam kebingungan, kepayahan dan kepanasan di alam mahsyar, menanti keputusan apakah surga tempat kembaliku atau neraka yang amat panas tempatku. Wahai sang Rasul, berikanlah syafaatmu bagi kami semua, sehingga kami semua bisa bersamamu di surga, bersama para anbiya, para mursalin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang khawasil khusus darinya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jeung hadirat, wabil khusus segenap panitia yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati, sesepuh pondok pesantren Matlaul Ulum yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai. Tak lupa juga yang mencintai saya. Ayah di dia cinta kabi ayah. Ayah, kemana ayah tanya? Tuh Teteh MC. Teteh MC. Teteh MC. Sebelum kita berlomba, marilah kita, hati kita, niat kita luruskan bahwa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menang atau kalah bukanlah tujuan, tapi kemampuan yang harus kita tingkatkan. Jadilah orang-orang yang pintar di antara orang-orang yang pintar. Jangan dulu merasa pintar di antara orang-orang yang bodoh. Betul apa betul? Betul.
Hadirin rahimakumullah, kata pendidikan identik dalam ilmu pengetahuan dan akhirnya kita berjuang dalam sebuah pencapaian. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang beragama Islam harus menjadi orang yang berprestasi dan berpengetahuan sehingga kita tercapai sebuah tujuan dan yang jadi harapan. Sebagaimana pepatah mengatakan, hidup adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Berani hidup, berani berjuang, rela berkorban. Tak mau berjuang, selesai saja hidup. Takut berkorban, jangan berkorban. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat manusia, kita sebagai manusia yang beragama Islam harus mampu untuk berjuang. Sebagaimana kita harus mampu untuk berjuang. Oleh karena itu kita butuh modal dan bekal kita isi diri kita perkokoh jiwa dan raga kita, tidak lain dan tiada bukan hanya dengan ilmu, hanya dengan ilmu. Jangan jauh-jauh hadirin, ibadah saja kalau tidak pakai ilmu itu tiada artinya loh. Sebagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu ikutan boleh. Wa kullu man boleh. Wa kullu bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun sahajal ibadah amalna ditolak diterima. Karunia terima. Jadi apalah artinya sholat kita kalau tidak pakai ilmu? Apalah artinya hidup kita kalau tidak pakai ilmu? Walaupun tidak kita sampai tempat, tapi kalau ibadahnya tidak pakai ilmu, wallahul alam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan belajar dari waktu lahir hingga mati. Diperintahkan baru memprogramkan wajib belajar 9 tahun dan baru merencanakan 12 tahun. Kita sebagai manusia yang beragama Islam wajib dari lahir hingga mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal lahdi ilal lahdi, yang artinya wajib menuntut ilmu dari kaum muslimin wal muslimat dari lahir hingga mati. Yang kaya wajib menuntut ilmu, yang miskin wajib menuntut ilmu, kakek-kakek, nenek-nenek, adik-adik masih wajib menuntut ilmu. Sampai kapan dong hadirin? Timimiti diais tepika dipais, timimiti di bendong tepika nyarung kendong. Intina selama hayat masih dikandung badan, kita wajib mencari ilmu untuk menerangi roda-roda kehidupan kita. Kumaha barudak? Well. Kumaha barudak? Well. Kumaha ieu teras? Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya kita tahu dan paham betapa Allah sangat memuliakan orang yang memiliki ilmu. Pernah suatu ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam masjid, lalu Rasulullah melihat iblis yang sedang diam di dekat pintu masjid. Lalu Rasulullah menegur iblis itu. "Ma tasnauna?" Kata Rasulullah, "Hei, sedang apa yang kau lakukan di sana, iblis?" Lalu iblis menjawab, "Iblis kau, wahai ya Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam masjid untuk mengganggu dan merusak orang yang sedang sholat, tapi saya takut kepada orang yang sedang tidur." Lalu Rasulullah menjawab, "Tiga wayang jokes. Kenapa kau takut pada orang yang sedang sholat? Kenapa kau takut pada orang yang sedang tidur dan tidak takut pada orang yang sedang sholat, sedangkan dia sedang ibadah dan munajat kepada Allah?" Lalu iblis menjawab dengan lantang, "Wahai ya Rasulullah, dia kan tidak punya ilmu, jadi mudah sekali untuk saya mengganggunya. Tapi yang sedang tidur itu dia punya ilmu, mengerti agama. Jadi saya takut apabila dia terbangun nanti lalu berdoa kepada Allah untuk mengusir saya nanti." Hadirin rahimakumullah, betapa Allah sangat memuliakan orang yang memiliki ilmu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya subhanallah yang artinya derajat orang yang memiliki ilmu dan yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat lahir batin, dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari ilmu dunia, terlebih terutama lagi ilmu akhirat dan mengamalkannya untuk menegakkan agama Allah yang agung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yabtaghi fihi ilma, syahadallahu lahu ilal jannah." Barang siapa yang mengambil suatu jalan dengan raga mencari ilmu, maka Allah bakal mempermudah baginya masuk ke surga. Jadi intinya hadirin, marilah kita rajin-rajinlah kita menuntut ilmu. Jangan bosan-bosan dengan ilmu. Sebab ada hadis mengatakan, "Utlubul ilma walau di sini." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha teh bari ieu bari tarima. Diterima mana Ang? Oke, terima kasih kepada saudara